Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanaku salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akan lanjutkan materi terakhir kita tentang trigonometri, yaitu penggunaan turunan fungsi trigonometri. Ada 4 penggunaan turunan fungsi trigonometri. Yang pertama adalah pada titik stasioner fungsi naik dan fungsi turun. Oke. Jadi fungsi naik dan fungsi turun itu tergantung turunannya. Dikatakan naik ketika turunan pertamanya lebih dari 0, ya. Dikatakan turun ketika fungsi turunan pertamanya kurang dari 0 dan tidak sama dengan 0, maka fungsi itu disebut dengan stasioner, tidak naik dan tidak turun, ya. Ini contoh tadi stasioner dari fungsi fx sama dengan sin 2x pada interval 0 sampai 360. Jadi fx sama dengan sin 2x, turunan pertamanya berarti turunan sinnya cos 2x, turunan 2x nya 2, berarti 2 cos x. Maka stasionernya terjadi ketika turunan pertamanya sama dengan 0, berarti 2 cos x sama 2x sama dengan 0, cos 2x sama dengan 0, cos 2x sama dengan cos 90, maka 2x nya didapatkan 90 plus K kali 360, atau 2x sama dengan min 90 plus K kali 360. Alpha plus minus alpha plus K kali 360, ya. Alpha. Untuk penyelesaiannya, untuk yang pertama tadi 2x sama dengan 90 plus K kali 360, berarti 2x nya bagi 2, jadi 45 plus K kali 160. Untuk K sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 45. Untuk K sama dengan 1, X nya sama dengan 225. Selanjutnya untuk yang 2X sama dengan min 90 plus K kali 360 derajat. Maka untuk 2X nya dibagi 2 juga sama, X sama dengan min 45 derajat plus K kali 180. Untuk K sama dengan 0, berarti X nya sama dengan min 45 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X nya sama dengan 135 derajat. Untuk K sama dengan 2, berarti K nya dimasukkan 2, ya. 2 kali 180 360 ditambah min 45 315. Jadi titik stasioner dari fx sama dengan 2x pada interval 0 sampai 360. Yang pertama 45, kedua 135, ketiga 225, dan keempat 315. Min 45 nya tidak masuk karena intervalnya tidak masuk menambah 360. Oke. Contoh kedua, diketahui fungsi gx sama dengan cos x min pi per 3 untuk 0 antara x nya antara 0 sampai 0 sampai lanjutkan kembali. Jadi fungsi G naik pada interval. Diketahui gx nya sama dengan cos x min pi per 3, sehingga g aksennya berarti turunan cos itu min sin, berarti min sin x min pi per 3. Jadi stasioner yang dicapai adalah terjadi ketika g aksennya sama dengan 0. Jadi min sin x min pi per 3 sama dengan 0. Nah, sin 0 itu adalah 0, ya. Jadi pi per 3 nya sama dengan 0 plus K kali 2pi, atau pi per x min pi per 3 sama dengan alpha pi plus K kali 2pi. Jadi antara 0 dengan 2pi. Berarti untuk yang di sini berarti pi per 3 nya pindah jadi pi per 3, min pi per 3 nya pindah jadi pi per 3. Pi per 3 plus K kali 2pi, atau yang ini pindah pi ditambah pi per 3 jadi 4 per 3 plus K kali 2pi. Jadi untuk X sama dengan pi per 3 ditambah K kali 2pi diperoleh K nya sama dengan 0, pi nya berarti pi per 3. Untuk X sama dengan pi per 3, 4pi per 3 ditambah K kali 2pi diperoleh K nya sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 4 per 3pi. Oke, jadi sebenarnya berarti pi 4 per 3 dan pi per 3. Nah, kita langsung uji titik sini. Maka nanti dapatlah ini yang kurang dari pi per 3 ternyata plus,
antara pi per 3 dengan 4 pi per 3 min, dan lebih dari 4 pi per 3 plus. Ini artinya dimasukkan yang misal pi per 3 ini berarti yang diambil misalkan 0, dimasukkan ke sini 0 sin dikurang pi per 3 hasilnya min, atau ternyata hasilnya plus ya. Ini juga sama, sin pi per 3 yang antara pi per 3 dan itu misalkan 1, misalkan pi, nanti pi masukkan ke sini, nanti ketemu jawabannya ya. Nah, yang ditanya ini fungsi naik. Fungsi naik itu berarti yang G aksennya lebih dari 0. Nah, G aksen lebih dari 0 itu berarti yang positif. Yang positif itu berarti ini antara 0 sampai pi per 3, kemudian yang lebih dari 4 pi per 3 sampai 2 pi gitu. Ini batasnya sampai 2 pi. Selanjutnya, nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Titik stasioner A, FA bisa menjadi titik balik maksimum, titik balik minimum, atau titik belok fungsi. Jadi ada beberapa cara untuk menemukan jenis-jenis titik stasioner. Jadi titik stasioner itu ada 3. Yang pertama titik balik maksimum, titik balik minimum, atau titik belok fungsi. Untuk uji turunan pertama. Uji turunan pertama berarti turun pertamanya sama dengan 0 ya. Kalau dia uji titiknya sebelah kirinya min, sebelah kanannya plus, maka dia titik balik maksimum ya. Jadi saya ulang lagi, kalau untuk f aksennya lebih dari 0, untuk x sama dengan kurang dari a, fx sama dengan 0, ini a, kurangnya itu plus, yang lebihnya itu min, berarti naik turun, maka dia maksimum. Kalau dia turunan terbaliknya, turunan kurang dari a nya ini plus min, dan sesudah a nya itu plus, maka titik balik minimum. Kalau dia turunannya sebelumnya itu min, sesudahnya juga min, maka ini titik belok. Kalau setelahnya itu kurangnya sebelumnya itu plus, sesudahnya plus, dan pada saat a nya itu 0, maka ini titik belok juga. Titik belok monoton turun, titik belok monoton naik gitu. Ini contohnya, tentukan titik stasioner dari fungsi tersebut dan jenisnya. 2 sin 2x min pi per 2. Jadi sama, turunan pertamanya kita buat sama dengan 0, berarti 2 cos ya. Cos sin cos 2x min pi, turunan cosnya 2. Belum cos 2x nya 2, berarti 4 cos 2x min pi per 2. 4 nya dibagi 4 sama 0, jadi cos 2x min pi per 2 sama dengan cos pi per 2. Nah, tadi 2x min pi per 2 sama dengan pi per 2 plus k kali 2 pi, atau 2x min pi per 2 sama dengan min pi per 2 plus k kali 2 pi. Nanti setelah kita pelajari ini penyelesaiannya, ini dengan cara tadi dipindahkan segala macam, nanti dapatlah x yang sama dengan pi per 2. Yang dengan cara kedua, pi nya sama dengan 0 dan pi. Oke, sekarang kita uji titik. Uji titik, ada titiknya 0 pi per 2 dengan pi. Nah, ketika dimasukkan nilainya ke turunan pertama, ternyata nilainya tadi min, berarti grafiknya turun. Setelah dimasukkan ke uji titik kedua, yang lebih dari 0, antara 0 sampai pi per 2, pi per 2 ini 90 ya, antara pi per 2 berarti bisa diambil 45 misalkan taruh situ pada turunan pertama, ternyata nilainya plus. Begitupun pada antara pi per 2 dengan pi 90 sampai 180, misalkan diambil 120, nanti masukkan min juga, dan sesudah pi 180 berarti misalkan diambil 240 atau 210, dimasukkan, ternyata nilainya plus. Oke, perhatikan tadi min plus berarti dia turun dulu baru naik, berarti minimum. Ini plus min, naik dulu baru turun, berarti maksimum. Ini min plus, turun dulu baru naik, maka minimum. Jadi ada 3 titik stasionernya ya. Yang tadi yang namanya titik itu
X, Y, berarti X nya 0, berarti Y nya masukkan 2 kali sin 2 kali 0 min pi, berarti sin min pi per 2 min 1 dikali 2 min 2. Untuk pi per 2 sama, masukkan nanti nilainya ini 2 kali pi per 2 dikurang pi per 2 dikali 2 jadi pi dikurang pi per 2, berarti pi per 2 sin pi per 2 itu 1 kali 2 dengan cara yang sama ini dapatkan min 2. Jadi nanti 0, pasangannya ini min 2 titik stasioner minimum tadi, pi per 2 pasangannya 2 merupakan titik stasioner maksimum, titik balik ya, titik balik maksimum, titik balik minimum, ini pi per min 2 titik balik minimum. Oke, selanjutnya uji turunan kedua. Jika f aksen sama dengan 0 dan f double aksen diturunkan lagi kurang dari 0, maka a, fa titik balik maksimum dan fa merupakan titik nilai maksimumnya. Jadi kalau turunan keduanya kurang dari 0, maka dia maksimum. Kalau turunan keduanya lebih dari 0, maka dia minimum. Kalau turunan keduanya fa sama dengan 0, f aksen x kurang dari 0 untuk x sama dengan a, dan turunan keduanya ada 0, maka ini merupakan titik belok turun. F aksen a sama dengan 0, f aksen x lebih dari 0, x kurang dari a, maka f double aksennya sama dengan 0, maka fa titik balik naik. Ini contoh yang tadi 2 sin 2x min pi per 2 dengan antara 0 sampai pi, tentukan titik stasioner dan di sini. Ini tadi turunan pertamanya 4 cos x, ini tadi ya, titik stasioner kita dapat dari 0 min 2 pi per 2 dan pi min 2. Turunan keduanya kita cari coba. Turunan kedua dari ini adalah 4 cos x, ini turunkan lagi, berarti min 4 cos 2x min pi per 2, turunan 2 itu 2, berarti min 8 sin 2x min pi per 2. Disubstitusikan nilai x sama dengan 0, x sama dengan pi per 2, dan x sama dengan pi ke persamaan ini. Nanti kita dapatkan untuk yang x sama dengan 0, f double aksennya berarti min 8 sin 2 kali 0 dikurang pi per 2, berarti min 8 kali sin pi per 2 sama dengan 8. Min 1 kali min 8, 8. Ini f double aksennya lebih dari 0, sehingga 0, min 2 merupakan titik balik minimum. F double aksen pi per 2 min 8 sin 2 kali pi per 2 dikurang pi per 2. 2 kali pi per 2 ini pi dikurang pi per 2 berarti pi per 2. 1 sin nilainya dikali min 8 berarti min 8. F double aksennya kurang dari 0, bukan 0 ini, dari pi per 2 ya. Sehingga pi per 2,2 tadi ya, maaf ya, pi per 2,2 merupakan titik balik maksimum. Selanjutnya f double aksen dari pi, 2 kali pi, 2pi dikurang ini 32 pi sama dengan min 1 juga kali min 8, 8. Ini pi ya, f double aksen dari pi sama lebih dari 0, sehingga pi berarti min 2 tadi merupakan titik balik minimum. Oke. Ya, kira-kira begitu untuk penggunaannya. Kita kembali lagi ke awal. Oke. Ke sana. Saya kira gitu aja untuk hari ini. Ya, untuk selanjutnya nanti kalau yang ini nanti dari singgung trigonometri dan segala macam, nanti pada saat ulangan nanti insya Allah saya bonuskan
Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan pada alaman pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.